Yo, halo teman-teman semua, para pecinta film bajakan dimanapun kalian berada. Kangen saya nggak nih? Ya pasti enggak lah ya. Emang lu siapa bang? Jumpa lagi bersama saya The Films yang akan membahas semua jenis film seru tanpa memandang genre. Dan pastinya kalian suka. Ngemeng-ngemeng, apa kabar kalian semua? Pastinya saya doakan yang terbaik lah ya. Sehat selalu, rezeki lancar, dan yang jomblo dapat pacar, dan lain-lain deh. Untuk kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang pemuda yang ditinggal mati kekasihnya. Oh ya, ngemeng-ngemeng, ini filmnya bergenre horor loh. Penasaran? Mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Cerita bermula dengan seorang pemuda bernama Juki yang sedang berkabung atas kematian pacarnya yang bernama Betty. Akibat kesedihan yang sangat dalam bagaikan sumur bor, si Juki tak henti-hentinya berkabung selama seminggu penuh. Oh ya, Betty tewas akibat gigitan ular saat sedang melakukan pendakian gunung. Kematian Betty tidak membuat hubungan Juki dan orang tua Betty renggang, tapi malah sebaliknya. Juki masih tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarga Betty. Hingga satu malam, Juki berkunjung dan melihat Siti, pembantu rumah tangganya Tuan Kam, pergi dengan terburu-buru dan sempat memperingatkan Juki untuk tidak masuk ke dalam rumah Tuan Kam tersebut. Suatu hari, Juki datang berkunjung ke rumah orang tua Betty pada siang bolong. Dikarenakan tidak adanya respon dari dalam rumah, Juki mencoba mengintip melalui kaca jendela. Tiba-tiba, ia melihat Betty sedang berjalan di lorong rumah. Karena tidak percayanya, Juki kemudian menggedor pintu rumah Betty, tapi tak seorang pun merespon dari dalam. Tak lama kemudian, Gile, abangnya Juki yang seorang polisi dan kebetulan sedang berpatroli di daerah tersebut, langsung membawa Juki untuk meninggalkan tempat tersebut. Pada malam harinya, Juki yang masih penasaran dengan apa yang dilihatnya kembali ke kediaman Betty dengan cara menyelinap untuk memastikan apakah yang dilihatnya tadi siang benar-benar Betty. Setelah Juki mengeten dari jendela, ternyata memang benar gadis itu adalah Betty. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kemudian, Juki membuka paksa pintu samping rumah untuk masuk dan meminta penjelasan dari orang tua Betty. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Ayah Betty yang kita panggil saja Tuan Kam tidak dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan Juki. Tuan Kam hanya bisa menjelaskan kalau kejadiannya terjadi begitu saja. Betty tiba-tiba saja pulang pada pukul 3 subuh. Karena merasa telah dibohongi, akhirnya Juki pergi dan meninggalkan mereka. Pada keesokan harinya, Juki yang masih merasa penasaran mengunjungi makam Betty untuk memastikan sesuatu. Dugaan Juki ternyata benar, terdapat lubang besar di makam Betty. Kemudian, Juki bergegas menuju kediaman Tuan dan Nyonya Kam untuk memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bisa saja Betty bangkit kembali sebagai zombie. Namun, Tuan dan Nyonya Kam membantah dan tidak mau peduli akan hal itu. Yang terpenting baginya adalah Betty telah kembali hidup. Tak lama kemudian, Betty menghampiri mereka dan langsung memberikan salam tempel kepada Juki. Lalu menariknya ke kamar dengan kekuatan penuh. Ya jelas saja, Juki ketakutan lah ya. Tapi dengan siasat tangisan manja ala kekasih, akhirnya Juki luluh juga dan kemudian pengecasan pun dimulai.
Dan hari pun berlalu. Pada keesokan harinya, Juki datang lagi untuk memeriksa keadaan Betty. Saat sedang berbincang-bincang dengan Tuan Kam, Betty melakukan hal yang aneh. Betty bolak-balik ke dalam rumah sambil membawa tanah untuk dibawa ke dalam kamarnya. Dan saat Juki menanyakan perihal tersebut kepada Tuan Kam, ia cuma bisa beralibi. Mungkin saja Betty sedang ingin membangun sesuatu. Sungguh jawaban yang sangat masuk akal sekali. Kemudian, Juki mencoba untuk menyampaikan prasangka buruknya atas kejadian ini kepada Tuan Kam. Juki menduga kalau Betty yang kembali hidup kemungkinan besar ada hubungannya dengan Siti, pembantu rumah tangga Tuan Kam yang telah kabur. Akan tetapi, Tuan Kam tetap positive thinking dan menentang argumen Juki. Kemudian, Betty mengajak Juki jalan keluar untuk mencari udara segar. Akan tetapi, Tuan Kam tidak setuju dan mencoba untuk menahan mereka. Namun, dikarenakan Betty yang terlalu memaksa, akhirnya Tuan Kam menyerah juga. Lalu Juki dan Betty yang sedang dalam perjalanan dan tak tahu arah tujuannya singgah di sebuah taman, lalu bersantai menikmati teriknya mentari. Tidak lama kemudian, Juki menyadari sesuatu. Kulit pipi kiri Betty telah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Lalu mereka pun pulang. Setibanya di rumah, Tuan Kam yang menyadari hal itu langsung merepet kepada Juki. Akan tetapi, Juki dan Betty tidak peduli terhadap repetan tersebut dan terus-menerus bermesraan di depan mereka. Tuan Kam yang sudah kehilangan kesabarannya akhirnya meminta Juki untuk pergi dan memperingatkan Juki untuk tidak pernah kembali lagi. Juki yang telah terjerumus oleh cinta tidak terima akan keputusan Tuan Kam tersebut yang cuma sepihak. Kemudian ia merencanakan untuk kawin lari saja bersama Betty. Juki pun menunggu hingga malam tiba untuk menyusup ke kamar Betty dan membawanya kabur menuju ke pantai. Sesampainya di pantai, Juki berusaha bersikap romantis dengan cara memberikan kejutan berupa konser tunggal kepada Betty. Akan tetapi, tiba-tiba saja mood Betty berubah seketika dan lepas kendali. Betty mulai marah-marah dan melempar gitar Juki dan kemudian menghancurkan rumah pengawas pantai. Juki yang kebingungan pun berusaha untuk menenangkan Betty, lalu mengantarnya pulang. So, kawin maratonnya pun gagal total. Setibanya di rumah, Betty tidak melepaskan Juki begitu saja, seakan ia hendak melumat Juki bulat-bulat. Juki pun tak tinggal diam. Akhirnya ia berhasil kabur dengan alasan ada barang yang ketinggalan di dalam mobil. Kemudian pagi pun menyungsang. Juki yang semalaman tidak pulang mendatangi sebuah rumah makan untuk sarapan. Sambil makan, Juki terus memikirkan kejadian semalam yang dialaminya. Ia merasa kalau Betty telah berubah menjadi sesuatu yang tidak ia kenal. Tak lama kemudian, teman masa kecilnya yang bernama Erika tiba di tempat itu, dan mereka mulai saling menyapa dan bercerita. Juki merasa sangat nyaman berada di dekat Erika. Sampai-sampai ia meminta izin untuk menyentuh pipi Erika. Erika pun dengan antusias mengizinkan permintaan tersebut dan mereka pun bubar setelahnya. Kayaknya si Erika menaruh hati sejak lama kepada Juki. Saat Juki menjalankan mobilnya, tiba-tiba saja Betty muncul dan terlindas oleh Juki. Tapi Betty sendiri masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Erika muncul dengan memanggil nama lengkap Juki yang membuat Betty mengamuk dan mencengkram tangan Erika dengan keras akibat cemburu buta dan tuli. Karena takut Erika kenapa-napa,
Kemudian Juki menarik Betty dengan sangat keras, lalu membawanya pergi dari tempat itu menuju makam Betty untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, serta meminta kepada Betty untuk mengakhiri saja hubungan yang tidak sehat ini. Dengan hati yang hancur pun, akhirnya Betty pulang dengan membawa kabur mobil Juki, dan ia pun pulang dengan menjalankan kaki. Setibanya di rumah, Juki dikagetkan dengan kejutan lain. Kakeknya yang telah lama mati pun pulang ke rumah. Sontak seisi rumah panik akan kejadian ini. Masalahnya belum selesai. Tuan Kam pun datang menjemput Juki untuk menenangkan Betty yang sedang berada di luar kendali dan menghancurkan seisi rumah. Lalu Juki yang termakan kata-kata manisnya Tuan Kam terpaksa mengikutinya. Mereka pun sampai. Di rumah Tuan Kam, Juki melihat pemandangan yang cukup menghancurkan. Betty yang tak terkendali telah mengobrak-abrik rumah dengan pukulan dan tendangan mautnya. Juki yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, memaksa Tuan Kam untuk memberikan alamat Siti, sang mantan pembantu rumah tangga. Juki mencurigai Siti telah bermain voodoo untuk membangkitkan para zombie. Dan Tuan Kam bersikeras menolak untuk memberikan alamatnya. Hingga Nyonya Kam yang sudah tidak tahan lagi mengambil paksa buku alamat tersebut dan memberikannya kepada Juki. Dan Juki pun ngegas ke rumah Siti dan diikuti oleh Betty. Sesampainya Juki di tempat tujuan, ternyata Siti telah pindah dari alamat tersebut. Sepupu Siti kemudian menjelaskan bahwa kepergian Siti dari kediaman Tuan Kam bukan disebabkan oleh ritual voodoo atau sejenisnya, melainkan dikarenakan oleh Tuan Kam yang seringkali memaksa Siti untuk memegang tiang penangkal petir miliknya. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Juki pun meninggalkan tempat tersebut. Saat tiba di parkiran, ternyata Tuan Kam telah datang untuk menjemput Betty secara paksa dengan membawa shotgun double barrel. Juki yang mencoba untuk menjelaskan kejadian antara Tuan Kam dan Siti kepada Betty pun langsung dipukul hingga pingsan. Pada keesokan harinya, Juki yang tersadar dari pingsannya langsung pulang untuk melihat keadaan keluarganya. Juki tidak mendapati seorang pun dalam rumah tersebut. Yang dilihatnya hanyalah tumpukan mayat yang telah hangus terbakar. Apakah itu mayat keluarganya Juki? Lanjut. Juki yang merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi kemudian berkemas dan pergi untuk mengunjungi rumah Betty. Setibanya di rumah tersebut, Juki mendapati Betty yang sedang dirantai dan diberikan makan oleh Nyonya Kam. Dan Nyonya Kam memberitahukan kepada Juki bahwa suaminya telah tewas dimakan oleh para zomboy. Juki yang tak tega meminta Nyonya Kam untuk meninggalkan tempat itu dengan segera, lalu merayu Betty untuk mendaki gunung. Karena Betty memang hobi akan hal itu, walaupun ia sepenuhnya telah menjadi zombie, secara naluri ia menyetujui permintaan Juki tersebut. Dan kemudian mereka pergi dengan Betty yang masih terikat di sebuah kompor. Saat keluar dari rumah tersebut, Juki melihat abangnya Gile yang sedang berkeliling untuk membasmi para zombie. Gile memberitahukan kepada Juki bahwa keluarganya dalam keadaan aman dan sekarang mereka berada di rumah Erika, teman masa kecilnya. Lalu, Juki meminta izin kepada Gile untuk membawa Betty sebelum menjumpai keluarganya. Gile pun memberikan senjatanya kepada Juki untuk berjaga-jaga dan mereka pun berpisah. Setibanya di lokasi pendakian, Juki mengutarakan semua perasaannya kepada Betty. Namun, sebesar apapun cintanya, keadaan tidak memungkinkan mereka untuk bersatu. Ya iyalah, orang gila sekalipun gak bakalan mau sama zombie.
Kemudian, setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, akhirnya Juki menembak kepala Betty, lalu Betty pun tewas dan terjatuh. Juki yang telah melaksanakan tugasnya untuk mengakhiri penderitaan Betty, kemudian mengunjungi kediaman Erika untuk menemui keluarganya. Ayah dan ibunya yang melihat Juki dalam keadaan baik-baik saja, lalu memeluknya bagaikan Malika, kemudian mengajaknya untuk menemui Erika yang sedang trauma. Saat sedang berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya yang harus mereka ambil, listrik pun nyala dan televisi menampilkan berita yang memberitahukan bahwa keadaan sepenuhnya telah aman dan para zombie telah berhasil dibasmi. Setelah semua kejadian yang telah menimpa mereka, Juki dan Erika akhirnya melakukan proses PDKT dan tomat. Ya, saya harus akui ya, filmnya lumayan bagus, tapi masih banyak kejanggalan yang ditinggalkan dari film ini. Sebagai contoh, tidak dijelaskannya penyebab terjadinya wabah zombie ini. Jujur saja awalnya saya mengira kalau Siti lah pelakunya dengan menggunakan ilmu hitam, biru, merah, atau putih atau apalah itu. Ternyata bukan. Ya namanya juga film lah ya. Ya kalau teman-teman masih termakan penasaran oleh film ini, silakan kita bahas di kolom komentar aja ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan komen kalau suka. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Akhir kata, see you on the next video. Adios, vaya con Dios, bye.